Halo adik-adik, beberapa waktu lalu saya menemukan ada satu buku yang isinya mirip-mirip dengan tes skolastik yang bakal diujikan di UTBK. Nah, buku itu adalah buku judulnya MYP Mathematics, ya, dikeluarkan oleh penerbitnya Oxford. Nah, kita mau bahas beberapa praktis yang soal-soalnya bobotnya seperti di UTBK itu. Kali ini kita mau membahas dulu praktis 1 di halaman 7. Kita baca ya. Nah, ini cahaya itu melintas, nah katanya 6 triliun miles. Jadi ini kalau bahasa Inggrisnya ya million itu juta gitu ya bahasa Indonesia ya. Lalu billion itu 10 pangkat 9, kalau Indonesianya miliar. Lalu ada lagi yang itu triliun itu 10 pangkat 12 ya, kalau di Indonesianya triliun. Oke, nah katanya dia cahaya itu melintas 6 triliun, berarti 6 kali 10 pangkat 12 mil gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, terus berikutnya dalam 1 tahun. Oke ya, 1 tahun. Jika radius dari bumi kira-kira 4000 mil. Oke, radius bumi berarti jajah bumi gitu ya, kurang lebih 4000, tapi satuannya mile. Nah, sekarang find, jadi cari berapa kali cahaya itu melintasi bumi dalam 1 tahun. Nah, jadi maksudnya begini. Nah, ini bumi ya, jadi si cahaya itu bisa keliling berapa kali dalam 1 tahun. 1 tahun itu cahaya menempuh 6 kali 10 pangkat 12 mile. Nah, kalau gitu kita langkah pertama harus cari keliling bumi. Nah, kalau gitu buminya dianggap bola. Dianggap kalau sekelilingnya berarti dianggap lingkaran gitu ya. Nah, 2πr. 2 dikali pi kali 4000. Jadi 8000 pi. Lalu berikutnya berapa kali? Nah, ini yang ditempuhkan 6 kali 10 pangkat 12 ya. Jadi banyaknya dia menempuh 6 kali 10 pangkat 12 dibagi 8000 pi gitu ya. Jadi ini buat belajar saja ya. Jadi ini sebenarnya jadi 3/4 pi kali 10 pangkat 9 kali. Bagaimana? Bisa ya sekalian kita belajar istilah-istilah bahasa Inggrisnya. Kita lanjut ke soal kedua. Nah, berikutnya under ideal condition. Oh ya, ini di situasi yang ideal ada alga nih 2 kali lipat setiap hari ya, berkembang biak gitu, memenuhi 1 kolam dalam waktu 1 bulan 2 hari. Jadi ini kolamnya tidak tahu ya bentuknya apa, nah, tapi katanya bisa penuh semuanya itu ya, penuh nih dalam 1 bulan 2 hari. Sekarang tentukan berapa hari yang diperlukan alga itu untuk menutupi setengah kolam saja. Nah, ini banyak yang kesalahan berpikirnya itu, bukan kesalahan berpikir ya, keplesetnya itu kita kirain kalau penuh setengah berarti waktunya tinggal bagi 2. Oh bukan, itu sebenarnya waktunya itu kemarinnya. Jadi 1 bulan 1 hari. Nah, benar nggak? Kalau 1 bulan 1 hari kan dia penuh
1,5 kolam. Lalu besokannya mereka semua kan berkembang biak dalam situasi ideal ya, dan berkembang biak jadi penuh kolamnya. Nah ini dia ya, 1 bulan 1 hari. Bagaimana? Bisa ya. Kita lanjut ya soal berikutnya. Oke. Nah, tadi itu seperti pengantarnya ya, pakai logika. Nah, sekarang ini sebuah tim, nah katanya dapat dayung 40 km tuh ya, dalam waktu 2 jam dengan bantuan arus sungai ya, arus air, but only. Nah, kalau gitu cuma bisa 16 km saja kalau dalam 2 jam kalau dia lawan si aliran airnya. Tentukanlah kecepatan jika nggak ada aliran airnya. Oke, jadi gini, kita misal dulu ya. Misal, nah kecepatan si timnya itu X. Lalu alirannya itu anggap aja Y. Nah, sekarang kalimat pertama itu, nah jadi kalau bersama-sama berarti dibantuin gitu ya, itu kecepatannya jadi X tambah Y ya. Nah, X tambah Y itu dikali 2, nah jadi bisa menempuh 40. Bagaimana ya, ini sebenarnya agak-agak fisika ya. Jadi kan dulu ada rumusnya S sama V kali T. Jarak itu kecepatan dikali waktu ya. Ini jarak, kecepatan kali waktu. Nah ini waktunya 2 jam ya. Jarak tempuhnya 40 km. Ini kecepatannya saling membantu gitu ya. Lalu bisa disederhanakan ya. Jadi X tambah Y sama dengan 20. Nah, lalu berikutnya, tetapi hanya 16 km dalam 2 jam itu kalau melawan si arus. Oke. Ini T, ini V ya. Kebalik nggak apa-apa. Jadi ini 2 dalam 2 jam melawan ya, di X min Y sama dengan cuma bisa 16. Bagi 2 berarti X min Y sama dengan 8. Oke, sekarang kita mau eliminasi yang ini dengan ini. Dia mintanya kecepatan speed si timnya ya, berarti dia nanya X. Kalau gitu kita tambahkan saja. X tambah Y sama dengan 20. X min Y sama dengan 8. Saya tambahkan jadi Y-nya hilang. 2X sama dengan 28. Berarti X-nya 14. Jadi kecepatan si tim itu mendayung 14 km per jam. Kalau ditanya kecepatan aliran sungainya juga bisa ya, aliran airnya. Ya, tinggal substitusi ke salah satu. Bagaimana? Bisa ya, mudah. Lanjut soal-soal berikutnya. Nah, ini ada seseorang ya, namanya Sydney. Nah, dia mempunyai 2 campuran asam yang berbeda. Yang A itu 50%, katanya yang B itu 80% konsentrasinya. Nah, sekarang tentukanlah masing-masing itu butuh berapa untuk membuat 200 ml tapi konsentrasi 68%. Nah, ini kalau kita ingat ini seperti di SMP mencari rata-rata gabungan. Nah, saya suka pakai rumus ini. Di SMA juga ada gitu ya, waktu bab statistika. Jadi kalau digabung rata-rata gabungan itu, nah ini banyak data kelompok pertama, ini rata-ratanya. Ini banyak data kelompok 2, ini rata-ratanya. Ini banyak data semuanya. Nah, rumus ini bukan hanya untuk data ya,
bisa yang kayak gini, bisa konsentrasi, pokoknya menggabungkan dua kelompok. Lebih dari dua kelompok bisa. Jadi misalnya ditambahin saja, ditambah N3 rataan 3. Lalu di sini juga N1 tambah N2 tambah N3 bisa. Kita coba ya. Kelompok yang pertama itu berarti si A. Si A itu konsentrasinya kalau dianggap begini ya, konsentrasinya itu 50%. Nah, banyaknya berapa mili? Tidak tahu. Tapi katanya dia mau menciptakan 200 mili. Oh, saya anggap aja X mili. Lanjut ya, yang B sekarang. Yang B itu konsentrasinya 80%. Nah, sekarang N2-nya. Jadi jumlahnya. Kan semua 200 ya. Si X itu si A itu X. Kalau gitu ini 200 minus X. Nah, lalu 68 itu apanya? 68 itu gabungannya sesudah dicampur jadi 68%. Oke, persamaannya diketahuinya sudah lengkap, kita coba isi ya. Nah ini, oh ya sebentar, ini kan persen ya, jadi persennya boleh buang saja, jadi isi aja angkanya. 68 sama dengan X yang A 50 ditambah yang B 200 minus X 80 dibagi penjumlahan N1 dan N2 ini sama ini 200 ya, kan dia mau ciptakan 200 atau dijumlahin aljabar 200. Berikutnya bagaimana mengerjakan ini? Kali silang ya, 68 kali 200, jadi ini kita kali sana itu kalau dihitung 13600 50x ditambah ayun 16000 minus 80x ya. Berikutnya mau pindah ruas, misalnya yang ini ya, pindah sini 13600 dikurang 16000, 13600 dikurang 16.000 sama dengan 50 kurang ini negatif 30x. Ini kalau dihitung jawabannya 2400, begitu, negatif ya, negatif 30x. Kalau gitu x nya ini dibagi ini, minus bagi minus jadi positif, nolnya kecoret 80 ml. Oke, kita bisa membuat kesimpulannya. Kalau gitu si A kan N1x ya, si A itu siapkan 80 ml. Si B bagaimana? 200 kurang 80, 120 ml. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Nah, soal ini sudah lumayan, dan tipe-tipe soal seperti ini yang bisa keluar di bobotnya di UTBK ya, kuantitatif tes skolastik. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, sudah kita siapkan. Nah, berikutnya Corin dan Justin ya, maka tanya, itu ada menjual perhiasan di sebuah bazar. Mereka jual beberapa, harganya $9,5 satu buah. Lalu harganya diturunkan ya, jadi $7,5 satu buah. Total mereka jual 90 buah, dapat uang $721. Nah, cari berapa banyak yang dijual pada harga 9,5. Oke, berarti ini ada dua harga ya. Harga yang pertama itu dia jual 9,5. Yang kedua dia jual 7,5. Dia jualnya berapa banyak? Yang ini kita umpama saja jualnya X buah ya, ini X buah. Kalau gitu yang penjualan gelombang 2 semuanya mereka jual 90 pieces, berarti 90 minus X. Bagaimana? Bisa ya? Bisa ya. Oke, berikutnya dapat uangnya.
Oke, dapat uang kan sebenarnya begini ya. Ini kita kali aja ya. Ini kan harganya, ini jualnya. Berarti kita kali 9,5x. Yang ini dikali berarti 7,5 kali 90 gitu ya, ayun-ayun gitu. Coba kita kontrak dulu ya. 7,5 kali 90, nolnya kasih ke sono. Berarti jadi 5, 4, 6, 3, 6, 7, 5 gitu ya. 6, 7, 5, ayun lagi, minus 7,5x. Oke, nah ini pendapatannya. Nah sekarang kita jumlah. Katanya dijumlahin dapat uang 721 dolar. Oke, ini kalau saya jumlahin jadi 2x tambah 675 721. 2x pindah ruas. Jadi 721 kurang 625. 2x sama dengan 6, ini 96. Begitu. Jadi x-nya pindah sini ya. X-nya berarti 48. Oke, yang ditanya yang mana ya? Oh, find how many days. Oh ya, berarti yang 9,5, yang X. Oke. Jawabannya menjual 48 buah. Bagaimana mudah ya? Bisa ya? Bisa. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini satu soal terakhir ya, dari praktis 1 buku MYP. Ilham, nah katanya memulai lomba triathlonnya jam 7.22. Katanya dia berlari, dia menyentuh garis finish jam 8.07. Ini IM, ini PM ya, hati-hati ya. IM-nya pagi-paginya ya, di PM-nya sudah sore-sorenya, udah malam. Berenang 24 mile, bersepeda 112 mile, dan lari 26,2 miles. Cari kecepatan rata-ratanya. Berarti Ilham itu perempuan ya, karena she, her gitu. Oke, kita juga sudah tahu kecepatan itu sama dengan V kali T ya. Jarak, kecepatan kali waktu, atau jadinya S bagi T, jarak bagi waktu. Kalau gitu saya mesti tahu jaraknya semua berapa. Oke, kita S nya jaraknya ya, 2,4. Bersepeda 112, lari 26,2. Cobain 6, 0,1 14, 140,6 miles. Oke, terus sekarang mengenai waktunya. Dari 7.22 sampai 8.07. Oke, berarti ini 7.22 itu jam 7 pagi. Berarti itu sama aja 8.07-nya aja ya. 8.07 itu sebenarnya malam ini. Saya tambahin 12 saja ya. Jadi tambahin 12. Jadi dia itu sebenarnya jam 20.07. Gitu. Nah, tadi berangkatnya jam 7.22, mau mulai lombanya 7.22. Kita kurang ini dipinjam 1 ya, 19 kurang 7 jadi 12, ini dipinjam 1 jadi 67. Ya, 67 kurang 22. 5, 4. Begitu. Nah, jadi dia sudah berlomba 12 jam 45 menit. Oke, kita ubah dulu ya, kita mau masuk rumus. Oke, kita ubah dulu jadi kilometer saja ya. Jadi mile per jam gitu ya nanti. Berarti ini 12,45 per 60. 12 bagi 15, 34 jam. Oke, sekarang masuk rumusnya. V sama dengan S dibagi T. Jaraknya 140,6 dibagi 12, 3 per 4. Mile per hour. Mile per jam. Nah, ini makanya kurang bagus, tapi
tinggal pakai teknologi aja ya, pencet kalkulator. Ini buat belajar saja. Oke, jadi kita cukup sampai di sini. Jadi kita sudah mengerti beberapa istilahnya dan mengalami menjawab soal-soal berbahasa Inggris. Rajin belajar semuanya, semoga berhasil, sukses semuanya. Sampai berjumpa.